Memasuki PPKM level 2, destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi akhirnya kembali dibuka per tanggal 10 September 2021. Dalam pembukaan destinasi wisata ini ditandai dengan pelepasan tukik oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hal ini menjadikan angin segar bagi pelaku wisata dan wisatawan, namun harus tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan yang ada. Pemirsa, pada Jumat pagi 10 September 2021, sejumlah wisata di Banyuwangi resmi dibuka kembali oleh Bupati Ipuk Fiestiandani dengan ditandai pelepasan tukik. Tak hanya itu, pembukaan tersebut juga ditandai dengan melakukan penandatanganan oleh para pelaku wisata. Diketahui dari 64 destinasi wisata yang ada di kabupaten dengan julukan Kota Gandrung ini, hanya 15 destinasi yang diperbolehkan buka, di mana dari 15 tersebut didominasi tempat wisata alam, seperti tempat wisata Kawah Ijen, Pulau Merah, Alas Purwo, Sukomade, Grand Watu Dodol, Desa Wisata Taman Sari, Bangsering Underwater, Pantai Cacalan, Pantai Cemara, Pantai Mustika, Teluk Hijau, dan wisata alam lainnya. Sementara itu, meski dibuka secara resmi oleh Bupati, namun jumlah pengunjung dibatasi hanya 25%. Bahkan pengetatan protokol kesehatan di destinasi wisata juga diperketat dengan setiap pekan akan ada evaluasi. Selain itu, dalam PPKM level 2 ini, untuk destinasi wisata air seperti kolam renang tidak boleh dibuka. Hal tersebut sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Pesan saya kepada para Pokdarwis, para pelaku wisata yang ada di Banyuwangi, yang pertama adalah harus disiplin. Disiplin dalam menerapkan aturan yang ada di surat edaran, disiplin dalam protokol kesehatan, sehingga apa yang sudah kita capai hari ini bisa berlangsung lama. Karena setiap minggu kita akan ada evaluasi berkaitan naik turunnya level. Jadi kalau misalkan semua masyarakat, semua komunitas pariwisata ini disiplin, insya Allah kita akan lebih baik lagi ke depannya. Dan masyarakat juga akan bisa merasakan dampak dari turunnya level di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa kita masih beberapa dulu, tidak semuanya, terutama wisata air atau kolam renang. Kami masih tidak izinkan untuk beroperasi. Mohon maaf, karena memang kolam renang salah satu tempat kerumunnya orang, kalau pembatasannya juga tidak jelas, dan itu juga bercampur ya dalam satu kolam. Dan ini juga instruksi dari pusat, kita berusaha keras. Nah, kemarin juga kami kalau komitmennya sih kami minggu depan kita sudah bisa level 1. Dan ini kan tergantung kondisi di lapangan. Masyarakat ini kan kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan, apalagi sekarang destinasi sudah mulai buka, takutnya masyarakat tidak bisa kita kendalikan. Nah, walaupun dari sudah membuat komitmen, tapi kalau masyarakat tidak bisa dikendalikan, ya kita juga tidak bisa menghalau gitu. Tapi kami berusaha sekuat tenaga dengan TNI Polri untuk bisa mengantisipasi kemungkinan yang buruk dengan membludaknya masyarakat untuk datang ke tempat-tempat wisata. Revenge travel tadi. Sementara itu, secara detail, Kepala Dinas Pariwisata M. Yanuar Bramuda menjelaskan bahwa tidak semua destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi akan dibuka. Pasalnya, berdasarkan hasil rakor, pariwisata Banyuwangi dibuka kembali dengan berbagai ketentuan. Seperti kapasitas pengunjung yang hanya 25%. Para pelaku wisata harus sudah divaksin, dan setiap destinasi wisata harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau memakai barcode, menunjukkan sertifikat vaksin bagi para pengunjung sebagai syarat masuk destinasi wisata. Serta pariwisata di Banyuwangi di masa pandemi ini tidak lagi mengandalkan masa tourism, melainkan quality tourism. Jadi kalau 15 tadi itu destinasi utama, ya, seperti Kawah Ijen, Alas Purwo, Sukomade, Pulau Merah, Grand Watu Dodol, Bunder, gitu ya. Taman Sari ini kan banyak destinasinya. Ada 15 yang kemarin kita daftarkan untuk mendapatkan QR code dari Kemenkes.
Selebihnya teman-teman tetap persiapan untuk kita adakan pembukaan secara bertahap. Secara resmi kita 15, tapi kemarin ada teman-teman yang meminta kelonggaran, Pak, kita akan coba uji coba. Kalau uji coba kita akan berikan, tapi kuotanya jauh di bawah 25%, karena kan uji coba ini tidak sama dengan dibuka secara resmi. Jadi kita akan pantau terus. Minggu ini kita bergerak semua tim Dispar utamanya akan mengecek secara langsung 15 titik ini, sekaligus juga yang beberapa tempat yang diuji cobakan. Scan barcode kita tunggu. Sementara scan barcode ini belum diberikan ya oleh Kemenkes. Mungkin kita berusaha minggu depan, tapi Peduli Lindungi tetap bisa jalan karena kan setiap orang yang divaksin datanya sudah include di sana. Jadi teman-teman di destinasi penjaga tiket sudah kita kasihkan pelatihan bahwa tinggal nunjukin, kalau dia nggak bawa Peduli Lindungi, tinggal nunjukkan KTP, tiket tekniknya sudah keluar. Ya, apakah dia sudah vaksin pertama atau kedua? Ya kita tahu ini hari Jumat ya, karena dibukanya Jumat. Saya nggak tahu teman-teman Pok Darwis ini membukanya Jumat, kenapa? No godinone mungkin ya. Tapi kita akan lihat besok, weekend ya, Sabtu Minggu biasanya terjadi lonjakan. Ya kita tidak muluk-muluk ya, kita nggak usah muluk-muluk karena sekarang targetnya kan bukan mass tourism tapi quality tourism, dan mereka sudah sadar teman-teman bahwa ke depan tidak lagi mengejar jumlah tetapi kontinuitas dan paket. Rencananya akan dibuat paket. Tiket ini tiket paket, tidak hanya masuk tapi ada makan, minum, macam-macam supaya kualitas wisatawannya juga meningkat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.